Perkenalkan, nama saya Nirwana Galih Furgiawan, program studi agribisnis kelas B dengan NIM 203030402086. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman saya pada materi ini yang berjudul jenis paragraf. Berdasarkan pola penalaran, paragraf dapat dibedakan atas paragraf dedukatif, paragraf indukatif, paragraf dedukatif-indukatif, dan paragraf inaratif dan paragraf menyebar. Paragraf dedukatif. Paragraf dedukatif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukungnya. Gagasan utama. Paragraf indukatif. Paragraf indukatif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Paragraf indukatif mempunyai ciri-ciri. Diawali dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Paragraf dedukatif indukatif atau paragraf campuran. Paragraf dedukatif indukatif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali permunculan kalimat topik, hal ini bukan berarti gagasan utamanya ada dua. Adanya dua kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini biasanya diawali dengan penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti dengan gagasan utama dan ditambah lagi dengan kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasinya. Selanjutnya, ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, pengelompokan paragraf dapat dibedakan meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup. Ciri-ciri utama paragraf narasi adalah adanya peristiwa atau kejadian, baik yang benar terjadi atau berupa imajinasi maupun gabungan keduanya. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan. Jelas-jelasnya dengan melibatkan kesan. Indera paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan si penulis. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan suatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi.
Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Selanjutnya, paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si penulis. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasa adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Paragraf argumentasi dapat dikembangkan dengan pola sebab akibat, yakni menyampaikan terlebih dahulu sebab-sebabnya dan diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Berdasarkan urutan, pengelompokan paragraf terdiri atas 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Paragraf ini berfungsi untuk memberitahu latar belakang, masalah, tujuan, dan anggapan dasar. Paragraf isi. Paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi ini, ide pokok pikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Paragraf penutup. Paragraf penutup ialah simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf-paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Sekian pemahaman dari saya ucapkan terima kasih.